Welcome back to another episode of Unperspective, where I, Tony from Art Gallery, sit down with friends all over the world to talk and to learn new perspectives around Indonesian textile art. Today, we'll be talking to Nurul Akriliati, who is a researcher researching on tenun geringsing from Bali. It's one of the rare double ikat practiced in 3 places all over the world, namely India, Japan, and Indonesia. And today's session will be in Bahasa Indonesia, and the English translation of the transcript is available on our website www.anatgallery.com. Without further ado, sit back, relax, and enjoy Nurul's Perspective. Terima kasih sekali dengan Mbak Nurul untuk ikut kami di Perspective hari ini. Selamat datang, dan saya pertama dengar makalahnya Mbak Nurul di Textile Symposium ya, 2019 tentang tenun geringsing, dan saya sebagai orang Bali sendiri belum ini mendalami tentang tenun geringsing sendiri gitu. Jadi ya mumpung nih lagi ini dengan acara Perspective, saya ingin belajar dan mengenal lebih dalam lagi tentang risetnya Mbak Nurul dan pendalamannya dengan kain tenun geringsing. Jadi mungkin sebelum kita mulai, kita bisa perkenalkan diri secara singkat, siapa Mbak Nurul dan bagaimana bisa tertarik dengan kain tenun geringsing. Oke. Halo semua, nama saya Nurul Akriliati. Saya ambil kuliah itu di Seni Rupa ITB, S1-nya, kemudian melanjutkan S2-nya, ambil master di IKJ. Sebenarnya waktu di S1 itu sudah pingin ambil tugas akhirnya itu tenun geringsing, tapi sayang banyak kendala, akhirnya saya waktu itu ambil ininya batik, sementara disimpan dulu lah gitu. Jadi waktu pas S2 akhirnya saya memberanikan diri mencoba mencari data ke Bali. Tadinya masih apakah tenun geringsing, apakah yang lain. Jadi saya 2 minggu itu jalan sendirian naik mobil keliling Bali, dan akhirnya ya sudah, saya coba ke tenganan pegeringsingan. Ya seperti yang orang sudah duga, begitu sampai sana langsung jatuh cinta, tidak bisa ke lain hati ya. Akhirnya ya sudah, saya melanjutkan tesis saya tenun geringsing. Selama 2 tahun saya bolak-balik ke sana untuk mendalami dan mengambil datanya. Gimana asal muasalnya jatuh cinta dengan wastra in the first place? Oke. Karena kakek nenek saya dari bapak itu memang tinggal di Pekalongan. Dan jadi nenek saya itu Mbah Putri itu memang membatik. Memang membatik, dan lingkungannya juga karena di Pekajangan, kanan kiri tetangga juga membatik. Ya tiap lebaran aja saya hanya melihat, kalau disuruh membantu ya bantu sedikit, terusnya lari ya main layangan. Yang lainnya sih ya saya sempat kuliah di jurusan lain, bukan jurusan seni rupa tapi jurusan biologi. Oke. 2 tahun tidak kuat, hafalan saya tidak kuat. Akhirnya saya minta ke orang tua saya untuk mengizinkan saya pindah lah. Tadinya kan tidak diizinkan untuk ke seni. Nah akhirnya saya pindah jurusan ke seni rupa. Awalnya sih pingin seperti kebanyakan orang, bahwa kepinginnya DKV ya, desain komunikasi visual. Tapi saya balik lagi pas waktu jalan-jalan lagi ke Pekalongan, orang tua saya pas tinggal lagi di Pekalongan, dibawa ke seorang pengrajin, melihat warna-warni batik bergelantungan, ya sudah, itu melihatnya langsung kurius ya. Jadi ini apa? Ini kenapa bisa begini? Kenapa warnanya ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Akhirnya saya pulang dan menguatkan diri untuk mengambil jurusan desain tekstil. Itu saja sih, mulai jatuh cintanya lah istilahnya. Dan kalau dengan tenun geringsingnya gimana ceritanya?
Karena pelajaran di desain tekstil itu salah satunya ada pelajaran menenun. Kita memang diperkenalkan dengan sebuah alat, bukan yang alat tenun tradisional banget ya, maksudnya bukan yang alat tenun gendong atau gedok atau yang diletakkan di pinggang itu, tapi kami belajarnya ATBM, alat tenun bukan mesin. Di situ mulai melihat bahwa baru dari benang putih saja itu sudah beragam motif yang bisa dihasilkan. Nah, ketika dosen saya bercerita bahwa ada satu-satunya tenun di Indonesia dan hanya 3 di dunia, double ikat atau tenun ikat ganda, itu salah satunya hanya ada di Tenganan Pegeringsingan. Nah, dari situ tuh kayak yang apa ya, menumpuk sesuatu lah gitu ya. Itu seperti apa? Gimana ceritanya dia bisa pas gitu ya, bahwa motif yang benang horizontal dan benang vertikal itu harus ketemu bagaimana? Itu terus yang ada di kepala saya gitu ya. Akhirnya ketika saya sekitar tahun 2012 memberanikan diri ya, istilahnya memberanikan diri, saya berjalan sendiri ke sana dan cukup takjub gitu dengan alat sesimpel ini, dengan pekerjaan yang terlihat simpel tapi rumit, dan membutuhkan waktu yang sedemikian lama, tapi mereka bisa membuat itu tetap ada gitu loh. Umur desa itu kan udah sekitar 1100 tahun, kurang lebih ya, dari abad belum 1100 sih, 1000 tahunan ya, dari abad 10. Itu luar biasa kan? Kain dengan umur sebegitu gitu, prosesnya, dan tetap ada gitu. Tidak hilang, motifnya bertambah, cara pengerjaannya masih sama, bahannya juga masih sama, dan bagaimana cara mereka konservasi si kain tersebut dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat sejarah kain geringsing sendiri, bagaimana asal mulainya di desa tersebut. Ini yang berat ya. Sebagai orang Bali mestinya tahu bahwa sejarah Bali sendiri itu tidak ada hitam di atas putihnya kan, dan lebih banyak apa istilahnya ya, lebih banyak itu berupa mitos, berupa dongeng, berupa cerita gitu. Dan sayangnya di Tenganan Pegeringsingan sendiri itu sempat terjadi kebakaran hebat. Saya lupa apakah tahun 1400 atau tahun berapa, itu hancur lebur. Jadi apa namanya, hitam di atas putihnya ada tulisan-tulisan yang ada di daun lontar yang sudah dikumpulkan sama mereka itu habis terbakar. Walaupun ada di pura dekat mereka, tapi tetap sudah banyak banget yang ini. Jadi cerita-cerita, hikayat, legenda, mitos itu bercampur aduk gitu. Jadi dalam sejarah, cerita, mitos itu bercampur aduk, dan sayangnya banyak orang yang menganggap mitosnya itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Bahwa salah satunya yang mungkin orang sering mendengar bahwa kain geringsing merahnya itu dari getih atau dari darah. Sayangnya itu yang jadi apa ya, jadi hebohnya lah. Tapi ya itu tidak, itu hanya mitos saja gitu. Jadi kalau sejarah dari geringsing sendiri tumpang tindih ya. Saya bukan ahli sejarah, tapi ketika saya mencoba menggali apa namanya si desa Tenganan sendiri itu sejarahnya juga sudah campur aduk gitu. Tenunan ini memang sudah ada ketika desa Tenganan Pegeringsingan itu berdiri. Ketika desa Tenganan Pegeringsingan itu berdiri, mereka mulai menenun. Makanya dibilangnya tenun geringsing. Nah, apakah tenun geringsing dari Tenganan Pegeringsingan ataukah
Tenganan Pegeringsingan dari Tenun Geringsing itu masih 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 saru ya gitu. I see. Dari kan tadi Mbak Nurul bilang ada dari 3 daerah aja di India, Jepang, dan di Bali. Ada koneksinya nggak antara ketiga tempat ini? Dari India itu koneksinya kuat sekali dengan Bali. Seperti yang kita tahu bahwa Hindu Bali pada umumnya dengan Hindu yang ada di Desa Tenganan Pegeringsingan mungkin Beli Tony juga paham ya apa perbedaannya gitu. Jadi kemungkinan besar memang si Tenun Geringsing ini pengaruh kuat dari India, Kalkuta tepatnya. Jadi karena sekitar tahun 1970-an itu ada salah satu peneliti, dia dari biologi molekuler atau dari saya lupa dari biologi, dia itu datang ke Tenganan itu survei karena waktu itu sedang ada wabah penyakit sekitar situ. Tapi akhirnya peneliti tersebut sekalian meneliti DNA-nya Desa Tenganan Pegeringsingan, dan ternyata sebagian data tersebut terlihat bahwa DNA orang-orang Tenganan itu ada sebagian dari India Kalkuta. Jadi memang kemungkinan, dan memang di daerah sana ada tenun ikat ganda juga, dan beberapa motifnya ada yang mirip. Walaupun di sana tidak pakai benang kapas, tapi benang sutra. Untuk pemakaian sendiri, ini masih untuk dipakai sehari-hari atau hanya untuk ritual tertentu? Nah, ini dia. Di Bali itu wastranya ada tingkatannya kan ya. Yang paling sakral, yang paling tinggi itu ya memang tenun geringsing ini. Jadi tidak hanya untuk Hindu di Tenganan Pegeringsingan, tapi Hindu Bali pada umumnya kain ini termasuk satu yang paling sakral di Bali. Begitu. Jadi mereka tidak dipakai sehari-hari, dan tidak di setiap ritual mereka memakai tenun ini. Jadi hanya ritual-ritual tertentu yang mereka pakai. Salah satu mitos yang warna merah menjadikan darah yang sering saya dengar juga di luar dan di dalam. Bagaimana pembagian ininya, pembuatannya? Ada beberapa ritual yang ada di luar Desa Tenganan, dan ya itu bagaimana pembagiannya? Oke. Gini, sebenarnya untuk pembuatan tenun geringsing itu tidak ada ritualnya. Tidak ada yang kalau zaman dulu mungkin ada kalau ketika kita membatik ya, zaman khususnya di keraton itu biasanya mereka ada mutih dulu gitu. Mutih dulu berapa lama, itu maksudnya untuk membuat tenang, lalu mereka ini. Tapi untuk tenun geringsing itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada harus begini, harus begitu, hari ini yang bagus, ini itu tidak. Cuman memang ada beberapa yang tidak boleh memulai pekerjaan menenun itu harinya tertentu, itu ada memang. Itu memang mereka jaga di situnya. Tapi gentongnya, apakah gentong harus dari tanah liat ukuran sekian, tidak ada sama sekali. Gentongnya ada, monggo dipakai. Mau adanya plastik, monggo silahkan gitu. Jadi tidak ada apanya atau apakah harus melalui upacara khusus, itu tidak sama sekali. Jadi mereka tenunan ini sebenarnya lebih dalam lagi, filosofinya tuh jauh lebih dalam daripada yang mitos yang tersebar di mana-mananya itu. Jadi justru nenek moyang Tenganan Pegeringsingan itu bukan tenunannya, bukan kainnya yang sesuatu yang membuat desa ini menjadi terjaga, membuat desa ini menjadi tidak terjadi wabah, tapi mereka
melakukannya di lingkungan desa tersebut. Jadi Desa Tenganan Pegeringsingan ini punya 917 hektar untuk keperluan 350 orang warganya. Nah, 917 hektar tersebut itu yang punya hukum adat setempat yang benar-benar strict gitu. Bahwa tidak boleh menebang pohon. Contohnya, kalau kebayang nggak, kalau kita kan sekarang menebang pohon sembarangan kita tebang aja gitu ya. Kalau ini pohonnya sudah mati boleh ditebang. Berarti pohonnya itu udah umurnya memang sudah cukup. Kayunya sudah bagus gitu. Kayunya itu kayu nangka misalnya, udah berpuluh-puluh tahun baru ketika dia mati baru ditebang, kebayang nggak? Sudah tidak ada rayap yang mau makan juga gitu. Jadi memang bakal akan menjadi kuat gitu. Tidak boleh mengambil buah yang masih ada di pohon. Dia harus jatuh dulu, matang pohon berarti kan ya. Yes. Airnya, irigasinya, itu semua diatur di awik-awik. Ketika manusianya berjalan sempurna dengan alam, makrokosmos dan mikrokosmosnya itu terjaga, maka desa itu dan manusianya menjadi sehat dan tidak ada bala. Jadi sebenarnya justru filosofi si kainnya ini, bahwa kain yang ada di belakang Blitoni itu adalah bercerita tentang desanya mereka. Yes. Ya, desanya mereka yang dijaga itu di belakang ada tanda seperti bintang, di tengahnya ada kotak. Itu sebenarnya benteng desanya mereka. Dan ada 4 penjuru di 4 penjuru mata angin itu ada apa namanya? Skorpion. Kalajengking ya. Kalajengking itu maksudnya biar pengaruh buruk tidak masuk ke desa dan pengaruh buruk pula tidak menyebar ke luar desa lah, istilahnya seperti itu. Jadi kebayang nggak itu kain benar-benar kenapa sakral? Bukan karena dia punya tuah. Ketika kita pakai itu kita sakit gitu ya, bukan. Tapi justru ketika kita menjaga alam, maka kita akan terjaga. Seperti itulah inti sebenarnya dari si kainnya itu. Jadi bukan hanya untuk sekedar protection untuk menjaga gitu kan, tapi lebih ke universal antara balance diri dengan alam dan. Iya. Jadi mitosnya itu Dewa Indra yang memberikan pelajaran kepada nenek moyang dari Tenganan Pegeringsingan ini untuk belajar menenun seperti ini. Dibilangnya Dewa Indra terinspirasi dari langit, dari mana saya baca dari beberapa literatur, tapi selama saya belajar itu semakin berkerut kening saya, karena tidak ada satupun motif di tenun geringsing ini yang bercerita tentang langit dan bintang. Justru mereka kain-kain tersebut bercerita tentang desa dan sekitarnya. Oke. Yang di belakang itu desa, itu motif yang paling terkenal atau dibilangnya motif lubeng. Sementara yang di bawahnya dari potongan buah dijadikan motif. Ada lagi cempakan dari motif cempaka yang biasa ditaruh di sebagai hiasan kepala. Seperti itu. Jadi atau mereka bercerita tentang beberapa pura yang ada di sekitar desa. Jadi semua sangat dijaga ketat sekali di dalam desa itu sendiri dan tidak diproduksi di luar. Untuk pembuatannya sebenarnya desa ini amat sangat butuh pertolongan. Jadi nenek moyang mereka itu sudah seperti kayak membagi pekerjaan. Contohnya, benangnya mereka dapatkan dari Nusa Penida. Warna merahnya
kulit akar mengkudu juga dari Nusa Penida. Kenapa? Karena Nusa Penida itu dulunya banyak karena dia dari gongsong tuh apa ya? Karang kapur. Sehingga si akarnya itu bagus sekali, akar mengkudunya. Sementara pewarnaan biru dulu dan sekarang walaupun sekarang ada juga yang dikerjakan di Tenganan Pegeringsingan, itu sudah dikerjakan di Desa Buk-Buk. Di situ pewarnaan biru khusus, mewarna biru di sana. Untuk pengikatan dan penenunan memang kebanyakan di Desa Tenganan Pegeringsingan, tapi akhirnya mereka sudah mulai ajarkan ke pendatang di sana itu biasanya yang menjaga sawah mereka, yang menjaga hutan, yang menjaga perkebunan mereka. Jadi nanti istri-istrinya itu yang menenun, dan desa-desa sekitarnya juga sudah diajarkan untuk menenun. Dan ada satu desa sebelum Desa Tenganan Pegeringsingan itu ada namanya Desa Tenganan Dauh Tukat. Ya itu banyak yang suka salah bahwa Desa Tenganan Dauh Tukat dibilangnya asli yang punya Pegeringsingan, yang punya tenun. Untuk risetnya Mbak Nurul sendiri, ininya di apa yang dikaji? Yang dikajinya itu konservasi. Jadi konservasi tenun ini gitu, karena saya diperlihatkan salah satu tenun, salah satu geringsing yang dimiliki oleh narasumber saya itu usianya dia bilang di atas 300 tahun gitu. Itu luar biasa. Jauh lebih rapat, motifnya lebih kecil, lebih padat, warna merahnya juga luar biasa gitu. Ketika disandingkan dengan yang baru, itu jauh sekali gitu. Motifnya itu hampir 1,5 kali lebih besar yang sekarang dibandingkan yang dulu. Di situ saya mulai mencoba mencari kenapa, ada apa dengan ada apa yang terjadi gitu. Sementara mereka kalau saya lihat baik-baik saja ya gitu ya, dibandingkan tenunan yang lain, dibandingkan kain-kain Indonesia lain, ada beberapa tempat yang sudah hilang sama sekali gitu kan. Kalau mereka bisa dibilang santai, karena mereka pasti akan produksi. Karena itu memang menjadi salah satu kebutuhan yang mereka wajib punya ketika mereka harus sembahyang gitu loh. Ketika mereka harus melakukan ritual, mereka harus memiliki itu gitu. Dan tidak mungkin tidak, mereka pasti membuat gitu. Akhirnya saya mulai fokus lah dengan pencarian data tentang ada apa, kenapa gitu. Jadi untuk ritual itu mereka harus memiliki kain baru gitu ceritanya? Tidak harus kain baru, tapi harus memiliki kain. Ya kita aja ya, saya aja nih gitu ya. Kalau orang taunya nih orang Muslim Lebaran harus baju baru gitu ya. Saya rasa hampir semua orang ketika ada suatu hari raya, pinginnya baru gitu kan, pinginnya sesuatu yang terlihat indah, terlihat rapi. Ya masa dari tahun ke tahun itu ya kainnya. Benar. Jadi saya kira kayak mungkin ada di beberapa tradisi itu di mana dia kainnya turun temurun, dan biasanya orang dari orang tuanya diberikan kepada anaknya, dan sehingga tidak ada perputaran kain baru gitu. Yang turun temurunnya juga ada, tapi kan makin tahun makin banyak kebutuhan ya. Sepanjang tahun itu setiap bulan ada upacara. Dan rangkaian upacaranya tuh nggak cuma sehari gitu. Jadi ada bisa seminggu, bisa 2 minggu, dari yang kecil-kecil sampai yang besarnya gitu. Salah satu contohnya itu datang di 2 event yang mereka tahu lah gitu. Yang pertama itu Perang Pandan. Perang Pandan mestinya sekarang ya, Juni-Juli. Juni ya. Juni-Juli gitu.
Juni Juli itu satu desa yang cuman segitu itu bisa ribuan orang tumplok di situ. Itu hari pertama itu justru yang sakralnya. Yang sakralnya dimulai dengan urutan ada tetua di sana, mereka yang seperti kerasukan, terus kayak debus ya, jadi menusukkan badannya dengan keris. Saya kurang paham itu keris atau apa gitu ya. Dan itu mereka keliling desa, itu artinya ya sudah mulai dibuka deh gitu. Nah, hari pertama dari perang pandan yang cuma 2 hari itu justru yang sakralnya. Jadi yang boleh perang pandan hari pertama itu adalah warga desa Tenganan Pegeringsingan. Hanya. Dan mereka bertelanjang dada ya, yang laki-laki, mereka hanya pakai kain batik dan harus dilapisi dengan tenun geringsing ini. Terus mereka memegang tamengnya dari ate itu sejenis rotan, dan daun pandan yang berduri. Itu dikumpulkan, diikat, dan mereka mulai perang. Perangnya itu bukan cuman kayak pedang sama pedang gitu. Jadi harus kena, begitu kena, kita tarik, serat. Gitu. Tapi ketika mereka berperang di situ, sama sekali tidak ada ringisan kesakitan, itu tidak ada. Jadi mereka sudah ya pokoknya saya harus begini. Itu sudah diajarkan dari yang kecil sampai yang tua. Ringisan terjadi ketika perang itu selesai, mereka makan siang, dan ada petugas yang mengoleskan obat herbal dari jahe, dari temulawak, dioleskan itu ke bekas-bekasnya, dan baru mereka meringis. Perih kan, kebayang. Besoknya itu sudah kering. Nah, hari kedua baru dibuka untuk umum. Yang perang boleh siapa saja. Oke. Laki-laki ya, perempuan tidak. Jadi boleh siapa saja mereka berperang. Mereka didandanin. Mereka berdandan dengan kain geringsing, dengan pedang dan daun pandannya. Lalu yang perempuannya apa? Itu istilahnya yang muda-muda, para taruna. Taruna itu mereka berperang, dan para daha atau para gadis ini berdandan. Oke. Keluarlah semua kain cantik mereka pakai. Ini saya cerita masih merinding ya. Itu mereka pakai karena kain ini tidak boleh langsung kena ke badan, jadi mereka selalu pakai kain pelapisnya dulu. Nih contohnya, kain pelapisnya dulu mereka pakai dulu, mereka bikin kemben, terus ditaruh menjutai di depan, terus dengan semua perhiasan yang dari emas itu, dan mereka naik komedi putar dari kain. Itu luar biasa. Kalau memang ada kesempatan datang, itu luar biasa. Justru saya malah lebih serem melihat yang naik komedi putar. Itu yang Juni Juli, dan ada lagi festival tari rejang. Itu sekitar bulan Januari Februari. Nanti ada puncaknya malam, semua dahe yang sudah matang ya, bukan yang anak umur 4-5 tahun, tidak, yang sudah cantik-cantik itu berdandan untuk tari rejang. Itu sampai malam mereka melakukan upacaranya, dan datanglah pada saat itu, kalau pecinta wastra silakan meleleh dan menangis ya. Bagus. Berarti 2 tanggalan di Januari Februari sama Juni Juli. Ya, itu harus ditanya lagi ke mereka, karena kan mereka tanggalannya khusus ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanan risetnya Mbak Nurul. Jadi dari abis sampai di sana, terus ngapain aja, ngobrol dengan siapa? Sampai di sana bingung sebenarnya. Hari pertama saya datang ke sana, itu sekarang udah agak beda ya. Jadi pintunya juga itu sudah berubah sekali katanya. Jadi pintu utamanya sudah jadi ada taman Instagramable. Oh, oke.
Iya, saya juga belum pernah ke sana lagi. Jadi begitu saya masuk ke gerbang yang kecil itu gitu, saya berharapnya mendapatkan sebuah desa gitu. Tapi yang saya dapatkan pertama kali terlihat oleh mata saya kanan kiri adalah galeri. Ingat kan? Begitu masuk belok kanan itu langsung galeri berjejer. Ada galeri tenun, tenun ini dan segala macam. Saya mulai masuk ya, saya tanya, ngobrol dulu lah sebentar. Sampai akhirnya saya naik ke atas bertemu salah seorang penduduk sana. Saya ngobrol panjang lebar dan sepertinya langsung klop. Saya bertemu dengan Ibu Komang. Semua di sana kalau nggak Komang, Made dan lain sebagainya. Ya ini salah satu Ibu Komang lah gitu ya. Ya, saya di sana, saya ngobrol. Dia bercerita banyak. Saya bilang, boleh nggak Ibu jadi narasumber saya gitu? Oh bisa, tapi saya tidak paham semuanya. Tapi nanti bisa saya antar. Jadi selama 2 tahun itu ya saya bolak-balik tiap ke sana karena tidak boleh menginap di sana kan, tanpa ada keperluan atau izin dari keramat desa dan kepala desa di sana. Jadi tidak boleh lah gitu. Narasumber saya akan bilang sama saya, Bu, nanti tanggal sekian dan tanggal sekian itu ada ini. Jadi saya mencoba mengikuti jadwalnya mereka. Bagaimana resepsi mereka dengan risetnya Mbak Nurul? Apakah mereka sangat open untuk berbagi atau ada reservasi? Open. Sangat open. Jadi sangat mereka karena peneliti itu bukan hanya saya. Yang diteliti juga bukan hanya kain. Jadi karena desa itu salah satu dia penerima yang menjaga lingkungan. Itu memang sudah lama gitu. Jadi memang hutannya terjaga, lingkungannya terjadi. Jadi yang datang ke sana tidak hanya dari desain tekstil atau dari yang pecinta wastra, tapi mulai dari musiknya, dari gamelannya, dari terus ada lagi terasering, terus subak dan lain sebagainya. Itu mereka banyak yang datang dan meneliti di sana gitu. Jadi amat sangat open dan sayangnya dari segitu banyak peneliti, datanya mereka sendiri pun tidak terkumpul. Nah, ada satu orang, dia pamangku. Pak Mangku Widya itu satu-satunya orang yang paham semua lini yang ada di desa tersebut. Untungnya dia banyak berbicara dengan beberapa orang, jadi datanya sedikit demi sedikit sudah tertransfer ya. Dia wafat itu tanggal 2 Januari 2014. Oke. Dan saya rasa masih banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di dia yang belum sempat ditransfer gitu. I see. Ya, jadi salah satunya tentang si Gringsing ini. Untungnya dia sudah memprakarsai untuk membuat sebuah museum kecil, tidak hanya untuk wastra tapi untuk tenganan pegeringsingan pada umum. Setelah riset itu apa ini pencerahan atau insight yang didapatkan dari hasil risetnya? Terlalu banyak. Ya, mungkin tadi yang 2 sempat diinikan dalam motif dan ini perkembangan dari tekstilnya itu sendiri. Oke, motifnya itu jadi si museum tadi punya risetnya sendiri. Mereka mencari data dan mereka mulai membakukan bahwa mereka punya 24+1 motif yang lama. Dalam artian lama itu motif asli dan motifnya sudah jadi turun-temurun.
Dari 24 itu mungkin hanya 14 yang masih diproduksi, sisanya bahkan kainnya pun tidak ada. Tapi hanya dapat foto, potongan foto begitu loh. Jadi mereka sendiri masih agak sulit. Tapi ini mirip ini mirip ini, tapi tidak gitu. Dari motif seperti itu ya. Jadi ada 24+1 itu adalah 24 tenun ikat ganda, dan 1 itu adalah tenun ikat pakan. Biasanya tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia, tenun ikat itu biasanya ikat lusi, ikat yang panjang, ikat memanjang kain, tapi mereka ikat pakan. Sebenarnya ikat pakan ini didapat dari kelebihan dari sisa produksi, karena mereka pasti harus melebihkan kan. Nah, biasanya yang pakannya ini tetap dilebihkannya lebih banyak, jadi mereka punya tenun ikat pakan sendiri. Apakah mereka ada perkembangan motif modern atau bagaimana? Ada. Okay. Wah, sebenarnya itu motif baru. Ada yang baru umurnya 50 tahun, ada yang baru sekali gitu. Malah tiba-tiba ada motif gajah di situ, ada biola di situ gitu. Karena itu sudah pesanan dari turis atau pesanan dari siapa gitu. Mereka, saya bikinin tenun ikat dong. Ya, tenun ikat. Pembedanya biasanya jika tenunan itu motifnya sudah aneh sekali gitu ya, tiba-tiba ada biola atau ada gajah, biasanya di ujung atas dan bawahnya tidak dikasih teridatu. Nah, belinya bisa lihat di belakangnya itu paling bawah yang dekat rumbai-rumbai, ya ada 3 warna. Nah, itu biasanya tidak diberi 3 warna. Karena 3 warna itu yang di bawah sama yang di ujung satunya lagi, itu penanda bahwa itu geringsing. Oke. Biasanya yang untuk yang motif yang modern sekali, ya kontemporer itu tidak diberikan 3 warna itu. Oke. Ya, tadi Mbak Nurul mention kalau salah satu yang diprihatinkan adalah penurunan kualitasnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Penurunan kualitas itu dimulai dari bahan baku. Bahan baku yang pertama serat kapas. Serat kapas. Yang kedua pewarna alamnya, karena mereka tidak mau mengganti jenis pewarna alam. Karena ini sudah teruji ribuan tahun toh gitu. Semakin lama disimpan, itu kain yang di belakang warnanya nanti akan semakin tua. Karena fiksasinya itu adalah waktu. Jadi bukan fiksasi matahari atau apa, tapi fiksasinya adalah waktu. Jadi semakin lama mereka akan semakin tua warnanya. Kalau awalnya sudah benar perlakuannya, gitu. Jadi mereka ada 3 warna di situ, kuning, ya, ivory, terus ada merah bata, dan yang ketiga adalah hitam. Biru kehitaman gitu. Saya cerita sedikit tentang pembuatannya biar agak ada bayangan. Jadi si benangnya itu adalah benang, mereka bilangnya benang Bali. Benang Bali itu yang dipakai dibeli dari Nusa Tenggara. Dari Nusa Penida. Mereka punya pohonnya hanya 1 atau 2 di desa tersebut, hanya keperluan upacara. Jadi ada upacara yang mereka memerlukan benang Bali tersebut, mulai dari ini terus dipintal tangan sendiri, kemudian dijadikan sebuah untuk upacara. Itu ada khusus gitu. Cuman yang benang aslinya mereka adalah benang Bali. Dipintal tangan. Jadi ada, kalau orangnya rajin dia bisa kecil, tipis. Ya, kalau tidak rajin ya tahu sendiri, ada yang besar, ada yang tipis, ada yang besar, ada yang tipis gitu. Kemudian dari si benang tersebut direndam di kemiri. Kalau mereka bilangnya diberi warna kuning, tapi sebenarnya itu adalah pemberian mordan untuk step selanjutnya. Itu dilakukan 1 bulan ditambah 7 hari mereka, berarti 42 hari. Kalau kurang ditambah lagi 42 hari lagi. Oke. Jadi harus 1 cycle. Tidak, itu satu hanya baru kain benang ya. Benang. Sudah diangkat,
dikeringkan, diangin-angin, kemudian dimasukin ke buluhan di bambu. Dari situ kemudian mulai dibentang. Untuk lusi, benang lusinya dibentang, ada hitungannya, kemudian baru diikat. Yang diikat berarti yang tidak akan kena warna. Jadi ikatan pertama itu jelas yang putih semua diikat sama mereka. Ikatan yang kedua adalah yang warna merah. Itu di dua sekarang mereka sudah pakai tali rafia. Jadi misalnya ada tali rafia warna merah, ada warna hijau atau biru, ada dua warna berbeda. Sudah dari situ mereka bawa ke desa Buk-Buk. Di desa Buk-Buk diberi warna biru dari indigo vera. Itu dibutuhkan waktu 2 minggu. Celup, diamkan, diangin-angin, celup lagi. Dah, 2 minggu. Kalau kurang, 2 minggu lagi. Sudah dikembalikan, digunting, dibuka yang warna merahnya dibuka, untuk yang tetap yang warna putih tetap diikat. Masuk ke pewarnaan merah. Oke. Ya. Untuk masuk ke pewarnaan merah. Jadi yang baru dibuka tidak ada birunya. Yes. Yang tadi sudah dicelup, dia warna biru. Jadi ada di situ ada warna putih, ada warna kuning, ada warna biru. Ya, masih ada dua, hanya ada 2 warna. Dan sorry, yang satunya lagi masih iketan. Yes. Jadi ada 3 warna, yang satunya warnanya tali rafia ya. Rafia, benar. Oke. Masuk ke perendaman warna merah. Yep. Ini the best-nya. Kenapa? Karena dibutuhkan pewarnanya cuman dari kulit akar mengkudu dan salah satu jenis kayu lagi. Dan ini yang udah sulit. Kulit akar mengkudu yang bagusnya adalah umurnya di atas 5 tahun. Tapi yang terjadi sekarang adalah umur 3 bulan pun sudah dihajar. Karena butuh gitu kan. Sudah didatangkan dari Nusa Tenggara Timur, sudah didatangkan dari Kalimantan dan lain sebagainya, itu tetap tidak mencukupi. Mulai pewarnaan warna merah ya, dicelup terus di satu-satu benangnya biar nggak ini ya, pijetin, benar. tidak terlewat gitu. Jadi satu-satu. Besoknya gitu direndam 3 hari lah. Jadi terus diangin-angin. Habis mereka kering, tidak dibuka, disimpan. Oh, oke. Dimasukkan ke dalam plastik dan diberi tanggal. Nanti 3 bulan kemudian dibuka, dilihat, oh sudah mulai haus nih, istilah mereka haus. Jadi sudah kering gitu ya. Kasih warna lagi. Begitu lagi. Untuk merahnya. Ya, untuk merahnya. Begitu lagi. 3 bulan lagi. 3 bulan. Dan seterusnya sampai 12 tahun. Oh, oke. Oke. Kalau yang di belakangnya Britoni itu mungkin hanya 6 bulan. Sudah, kami butuh uang. Dibuka, kemudian ditenun. Jadi mitos pemberian warna merah dari darah itu jelas tidak ada. Jadi bahan bakunya, benang balinya jelas sudah kurang. Yang kedua pewarnanya yang jelas amat sangat dibutuhkan adalah akar mengkudu yang usianya tua. Untuk mengakali, dan yang ketiga adalah indigo itu sendiri dan cara mewarnai indigo itu sendiri. Yang keempat, penenunnya. Waktu saya karena penenun itu masih banyak. Taruna dan dahe ini harus ikut sekolah selama 1 tahun. Kalau yang laki-laki itu mereka dipisahkan dari orang tuanya. Mereka tinggal di asrama. Kalau yang dahe, yang perempuan, yang wanitanya itu ada di rumah. Tapi mereka tetap ada sekolahnya. Salah satu sekolahnya itu adalah pembuatan tenun geringsing. Memang sekitar tahun 1970 itu hampir tidak ada penenun. Karena banyak hal,
memang tidak diajarkan di ini, akhirnya oleh Mangku Widya dibilang tidak bisa, ini tidak bisa. Kita butuh kain ini. Jadi ini harus diajarkan di sekolah tersebut. Mereka sudah bikin konservasinya sendiri kan. Begitu itu diajarkan, tenun ini aman. Ternyata tahun-tahun sekarang perempuannya lulus SMA, kuliah. Dia keluar dari desa. Dia kuliah kemana gitu kan. Penenunnya hilang. Berita baiknya adalah pewarnanya jadi lama. Kualitas warnanya jadi naik. Nah, begitu. Iya, ada sisi negatif, ada sisi positifnya ya. Jadi harganya juga jadi naik ya. Jadi naik ya. Belum lagi dengan inflasi dan sebagainya. Jadi jangan bilang, oh kenapa ini tenun mahal? Ya seperti itu, cara pembuatannya sudah bertahun-tahun. Ya tidak mungkin juga. Mereka tetap menjaga. 12 tahun itu bukannya hanya disimpan, dibiarkan, nanti ada tikus masuk, ngerogotin kan. Mereka tetap lihat, tetap mereka kasih warna lagi per 3 bulan. Jadi berapa tabungan yang ada di situ gitu. Jadi ada jelas bahan baku dan keterampilan yang harus. Ya. Dan mungkin untuk teman-teman apakah yang pemula atau mungkin yang udah ini juga pecinta wastra, mungkin bagaimana cara mengapresiasi kain tenun geringsing? Saya dengan ini malah, ayo beli, kumpulkan, kalau perlu semuanya gitu ya, kalau perlu semuanya sampai yang sulit, yang motif wayang sekalian gitu. Tapi tanyakan. Jadi jangan hanya oke, saya punya kain gitu kan, saya punya kain terus saya pakai kemanapun saya pergi. Tidak seperti itu. Tanyakan, cari tahu bagaimana kain ini, filosofinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi karena kebanyakan orang cuman, oh saya punya tenun geringsing, that's it. Enggak begitu. Kalau perlu ajarkan kembali ke mereka. Misalnya ada tenun lama yang usianya berapa ratus tahun, dia mau jual itu, mungkin kita bilang yang ini jangan dijual dong, saya beli yang baru saja. Kita ajarkan kepada mereka bahwa tetap tinggalkan yang aslinya itu di sana. Karena begitu itu hilang, mereka tidak pembanding. Tidak ada pembanding untuk si kualitasnya itu sendiri. Mereka juga mempersilahkan kok kita menggantung di di ruang tamu, di ruang mana gitu. Cuman pinta saya sih jangan ditaruh di kamar mandi. Selain kita memang menghormati, yang kedua nanti cepat rusak. Kayaknya nanti cepat rusak gitu. Dari warna itu sendiri ya, perbedaan proses dan pembuatan. Dan benangnya. Karena mereka sekarang ada benang baru. Jadi mereka yang khusus buat upacara mereka, biasanya mereka pakai benang Bali, baik lusi maupun pakannya. Nanti biasanya diganti yang benang Balinya lusi, yang pakannya benang bintang atau benang lain, atau yang dua-duanya bukan benang Bali. Nah, yang biasanya yang dua-duanya bukan benang Bali jauh lebih murah dibandingkan yang dua-duanya benang Bali. Jadi nanti kalau ada yang mendengar ini dan mau mencari ke sana, kalau harganya kaget, tolong ditanya, ini benang apa? Berapa lama? Jadi sudah mulai tahu ya. Jadi jangan kalau udah ditanya begitu mereka langsung oke, ini udah gak tahu nih gitu kan. Jadi mereka akan mengeluarkan yang ini loh yang the bestnya gitu. Ini the bestnya harganya sekian. Kalau yang budgetnya ini, yang ini dulu deh nggak apa-apa. Yang benangnya bukan benang Bali dua-duanya, pewarnanya cuma 3 bulan atau 5 bulan misalnya begitu. Ini tips-tips untuk pecinta yang mau beli. Tetap punya gitu kan dengan budget yang ada gitu. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang hari ini, mungkin bisa dikasih bocoran sedikit apa yang sedang Mbak Nurul kerjakan, what's upcoming projects? Oke, untuk yang wastra itu
ada di beberapa titik sebenarnya. Satunya Tuban sih sudah 2 tahun, sudah 2 tahun sudah 2 tahun didampingi. Next project-nya itu Bima dan Ende sebenarnya. Oke. Bima dan Ende mengembalikan ke pewarna alam. I see. Ya betul, karena apalagi kalau kemarin ada yang pernah lihat video-video kebanjiran di Pekalongan, bahwa air banjirnya warna merah, ada yang warna biru, itu terlalu menyakitkan hati yang melihat gitu. Makanya kalau saya untuk tenun pegeringsingan ini jadi salah satu ini saya, motivasi saya bahwa mereka bisa kok gitu. Ya, ribuan tahun dengan pewarna alam. Walaupun airnya warna merah, saya nggak khawatir gitu. Air merahnya mengkudu kok gitu. Makin kesana makin hilang, dia keserap sama tanaman. Saya nggak khawatir gitu. Tapi ketika merahnya dari pewarna tekstil, ketika itu diserap alam, lalu gitu. Nah, jadi itu yang di Tuban itu batik memang. Batik mereka saya kembalikan lagi di pewarna alam dan mengembalikan keterampilannya. Kalau project non wastranya apa aja? Project non wastra, waduh. Yang di Ciwidey ini saya jadi petani. Oh, oke. Oke, saya jadi petani. Salah satunya saya mau bikin mengembalikan bibit unggulan lokal. Oh, oke. Itu salah satunya putih lokal. Dan nanti saya akan mencari bibit-bibit lokal yang lain. Satu keinginan saya, jadi memang sudah 5 tahun saya mencoba bercocok tanam tulip, percaya atau tidak, dan itu sudah tumbuh dengan cantiknya di Ciwidey. Nice. Besok kita nggak usah jauh-jauh wisata ke Belanda. Singapura kan ada kan? Iya, yes, di Gardens by the Bay, yes. Ya, saya nggak bisa ngalahin lah dengan domnya. Saya cukup nanamnya di gunung aja. Untuk ini trip kita selanjutnya mungkin. Dan pertanyaan terakhir, mungkin apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman atau harapan untuk perkembangan wastra Indonesia? Bisa spesifik tenun geringsing atau secara general? Kalau spesifik tenun geringsing, ya itu tadi saya tidak terlalu khawatir ya dengan si tenun geringsing ini. Justru saya mengkhawatirkan si bahan bakunya. Makanya tadi saya bilang salah satunya saya mau mencoba mengembalikan bibit-bibit lokal, karena saya tiap mengajar di mana, mereka keperluannya apa, saya mendengar di sana sebenarnya punya. Nah, itu saya mau mencoba mengembangbiakannya di beberapa tempat, mungkin yang di Ciwidey apa, nanti saya punya teman di Tuban, saya bilang coba kamu kembangkan yang ini karena di desa ini butuh, tapi ternyata di desa yang sana dia bisa. Nah, itu saya punya keinginan untuk membuat koneksi dari Indonesia itu luas sekali, luas dan kaya sekali gitu. Cuman nggak ngobrol gitu, ya kan? Nggak colek-colekan gitu loh. Saya punya ini gitu. Saya butuh ini tuh nggak colek-colekan, nggak paham. Nah, itu saya berharap ada lebih banyak lagi orang yang seperti keinginan yang punya keinginan seperti saya, membuat koneksi itu ke para pengrajin, membuat mereka saling mengetahui gitu, bahwa oh iya di sana tuh ternyata ada. Mimpi saya satu lagi yaitu bahwa orang Indonesia harus lebih punya kepercayaan diri tinggi untuk memakai produknya. Jangan jangan digoreng juga gitu loh. Si kain-kain itu jangan digoreng gitu. Dalam artian goreng itu harganya dinaikin, tapi sebenarnya pengrajinnya sendiri nggak dapetin apa-apa.
saya punya keinginannya ya para pengrajinnya sendiri mereka bangga dengan buatannya. Orang-orang sekitar, orang-orang Indonesia, apalagi diaspora yang ada di mana-mana ini bangga memakainya juga biar dilirik sama orang dan dicolek. Ya. Kita sebagai ambasador gitu ya. Ya, betul. Ya memang pesan yang sangat penting untuk orang Indonesia untuk bangga dengan budaya Indonesia dan produk-produk. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Nurul. Saya belajar sangat banyak hari ini dan sebagai orang Bali saya level up lah sedikit. Balinya dari mana? Saya dari Denpasar kota. Oke, orang kota ya. Yes. Yeah. Terima kasih sudah menyimak acara Unperspective hari ini. Jika teman-teman suka, wawancara sebelumnya bisa didapatkan di IGTV atau di website kami www.unergallery.com. Ikuti kami terus di sosial media @unergallery di Facebook maupun Instagram untuk mengetahui acara-acara kami selanjutnya. And until next time, stay safe and take care.